Sebagai seorang asisten administratif di perusahaan, pengelolaan kas kecil memerlukan ketelitian tinggi, terutama dengan sistem dana tetap. Berikut adalah identifikasi pos pengeluaran kas kecil yang mencakup operasional kantor, pemeliharaan fasilitas ringan, dan keperluan mendesak. Seluruh transaksi pengeluaran kas maupun penerimaan kas wajib dicatat ke dalam formulir bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Dalam pencatatan bukti kas masuk dan kas keluar, kita perlu memeriksa kesesuaian dengan faktur atau nota atau kwitansi sebelum mencatat pada bukti kas masuk dan kas keluar, dan menyimpan bukti pembayaran. Kita juga harus memonitor kondisi kas kecil dengan cara menghitung saldo kas kecil setiap hari, memeriksa kelengkapan bukti transaksi, dan membuat rekap penggunaan kas kecil. Jika saldo kas kecil sudah mendekati batas minimum, maka harus dilakukan pengajuan pengisian tahap kedua. Pada akhir bulan, asisten administrasi membuat laporan kas kecil untuk diserahkan kepada bagian keuangan. Berikut adalah laporan kas kecil periode bulan Februari dengan dana tetap 10 juta diberikan secara 2 tahap. Yang pertama yaitu 5 juta pada tanggal 1 Februari dan tahap kedua 5 juta pada tanggal 15 Februari. Dengan saldo akhir Rp750.000. Saldo akhir tersebut akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Karena perusahaan menggunakan metode dana tetap, maka pengisian kembali dilakukan berdasarkan total pengeluaran kas kecil. Di sini saldo awal kas kecil bulan sebelumnya adalah Rp750.000. Dana tetap yang harus tersedia adalah Rp10 juta. Pengajuan pengisian kembali yaitu Rp9.250.000 diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu Rp4.250.000, kemudian tahap kedua yaitu Rp5 juta, jadi total Rp9.250.000. Form permintaan pengisian dana kas kecil diajukan kepada bagian keuangan dengan menyertakan dokumen yaitu form pengajuan pengisian kas kecil, bukti kas keluar, dan rekapitulasi bukti transaksi kas kecil bulan sebelumnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan transaksi kas dan non-kas. Di sini saya sebagai administrasi bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi kas dan non-kas perusahaan pada bulan Februari sebesar Rp100 juta. Dalam operasional perusahaan, transaksi kas atau tunai dilakukan melalui kasir perusahaan, sedangkan transaksi non-kas dilakukan melalui transfer ATM, mobile banking, kris, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Setiap transaksi harus disertai dengan bukti transaksi resmi dan dicatat ke dalam jurnal akuntansi sesuai jenisnya. Berikut adalah contoh bukti transaksi perusahaan. Di sini saya memberikan contoh. Yang pertama adalah bukti kas masuk, yaitu pembayaran penjualan speaker aktif yang diterima dari toko sinar elektronik dengan metode pembayaran secara tunai. Kemudian yang kedua adalah bukti kas keluar. Di sini adalah pengeluaran untuk pembelian ATK di toko ATK Sejahtera sebesar Rp3 juta secara tunai. Dan contoh berikutnya adalah contoh bukti transfer bank. Di sini adalah penerimaan non-kas dari PT Sumber Bahan Baku untuk pembelian bahan baku produksi sebesar Rp15 juta.
Contoh berikutnya yaitu bukti pembayaran kris kepada PT Dewi Nusantara Elektronik untuk penjualan speaker Bluetooth sebesar 4 juta rupiah. Dalam proses transaksi, bendahara perlu menyiapkan dokumen transaksi seperti bukti kas masuk untuk penerimaan kas, bukti kas keluar untuk pengeluaran kas, bukti transfer bank, struk pembayaran kris, slip pembayaran kartu debit atau kredit, dan invoice atau kwitansi. Dalam proses melayani transaksi penerimaan, prosedur penerimaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian mengeluarkan bukti kas masuk, dan menyetorkan uang kepada kasir atau bank. Terakhir adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Untuk melayani transaksi pengeluaran kas, prosedurnya adalah menerima permintaan pembayaran dari departemen, memeriksa dokumen pendukung, membuat bukti kas keluar, melakukan pembayaran tunai atau non-tunai, dan mencatat transaksi ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bendahara harus memverifikasi bukti transaksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Pada akhir periode, bendahara membuat laporan transaksi kas dan non-kas. Berikut ringkasan laporan transaksi kas dan non-kas, yaitu terdiri dari total penerimaan, kemudian total pengeluaran, dan total transaksi. Dengan pencatatan transaksi kas dan non-kas yang baik, pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan. Setiap transaksi memiliki bukti yang jelas dan laporan keuangan menjadi lebih akurat.